Ada masanya di Kekaisaran Romawi, celana panjang dilarang. Bukan hanya sekadar peraturan mode, tapi ini hukum resmi yang bisa bikin kamu diasingkan kalau nekat pakai celana. Aneh? Belum seberapa. Sejarah penuh dengan aturan pakaian yang mengejutkan, mulai dari larangan perempuan Paris memakai celana hingga aturan panjang topi di zaman kolonial. Tapi kali ini kita bahas satu yang paling absurd. Kenapa seorang raja melarang rakyatnya pakai celana panjang? Bukan cuma soal gaya, ini soal kekuasaan, identitas, dan ketakutan akan barbar. Di tengah kejayaan Kekaisaran Romawi, sebuah keputusan mengejutkan diumumkan. Celana panjang dilarang di dalam kota Roma. Alasannya, pakaian itu dianggap tidak pantas bagi warga sipil yang beradab. Padahal di wilayah utara, celana panjang justru menyelamatkan nyawa dari cuaca dingin. Apa yang sebenarnya dipikirkan para penguasa saat melarang pakaian sehari-hari ini? Apakah ini bentuk kontrol kekuasaan atau ada ketakutan budaya yang lebih dalam? Kita akan menyelami kisah ini dari akar sejarah dan mencari tahu bagaimana sesuatu yang kita anggap sepele, seperti celana panjang, bisa jadi simbol besar dalam perang antara tradisi dan perubahan. Larangan celana panjang di Roma bukan hanya soal pakaian, tapi identitas. Bagi bangsa Romawi, mengenakan toga berarti menjadi bagian dari peradaban. Celana panjang yang dipakai suku barbar seperti Germanik dan Scythia dianggap simbol keterbelakangan. Kaisar memanfaatkan aturan pakaian sebagai alat politik untuk memperkuat identitas Romawi dan menolak asimilasi budaya asing. Tapi realita di lapangan berkata lain. Para tentara di perbatasan utara tetap memakai celana panjang karena kebutuhan praktis. Para pedagang dari luar juga enggan mengganti pakaian mereka. Larangan ini menciptakan kesenjangan antara pusat kekuasaan dan realitas sehari-hari rakyat. Dan, seperti banyak hukum absurd lainnya dalam sejarah, aturan ini perlahan jadi bahan ejekan bahkan di antara warga Roma sendiri. Mengapa larangan ini muncul? Jawabannya ada pada rasa takut. Takut kehilangan budaya, takut akan pengaruh luar. Saat itu, Kekaisaran Romawi tengah mengalami tekanan dari luar dan dalam. Muncul ketakutan bahwa Roma mulai kehilangan identitasnya. Celana panjang menjadi simbol dari invasi budaya barbar, namun tidak semua pihak setuju. Beberapa sejarawan percaya bahwa pelarangan ini lebih simbolik, usaha terakhir mempertahankan kejayaan Roma di tengah kemunduran moral dan militer. Di sisi lain, rakyat biasa, terutama mereka di luar pusat kota, mengabaikan larangan tersebut demi kenyamanan dan fungsionalitas. Hasilnya, reaksi masyarakat cenderung pasif-agresif. Mereka tetap mengenakan celana panjang, tapi menyembunyikannya saat di ibu kota. Lambat laun celana panjang menyusup masuk ke mode elit, hingga akhirnya diterima secara luas pada masa Bizantium. Tahun 410 Masehi, Visigoth, suku yang dulu dicemooh sebagai pemakai celana, berhasil menjarah Roma. Sebuah peristiwa yang mengguncang Kekaisaran Romawi menandai awal kehancurannya. Ironisnya, justru kelompok barbar inilah yang dianggap tidak beradab oleh warga Roma karena pakaian mereka. Setelah peristiwa ini, masyarakat Roma perlahan membuka mata. Busana yang dulu dilarang justru menjadi standar baru. Di Bizantium, penerus Kekaisaran Romawi Timur, celana panjang dikenakan oleh pejabat dan bangsawan. Inilah titik balik. Hukum pakaian yang tadinya menjadi simbol superioritas berubah menjadi bukti betapa fleksibelnya budaya saat berhadapan dengan realitas dan kekalahan. Celana panjang yang dulu dihina kini menandakan modernitas dan adaptasi. Sejarah membuktikan bahkan pakaian pun bisa menjadi senjata politik dan simbol kekuasaan. Larangan celana panjang di Roma hanyalah satu dari sekian banyak hukum aneh yang membingungkan kita hari ini. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa identitas tidak bisa dipaksakan lewat undang-undang. Budaya akan terus berubah, bahkan ketika kekuasaan mencoba menahannya. Dan siapa sangka celana panjang yang kita pakai hari ini dulu pernah dianggap barbar.